Perbedaan DMAIC dan DFSS. DMAIC artinya metodologi yang berupaya memperbaiki proses yang ada. Sedangkan DFSS metodologi yang berupaya merancang proses baru. Jenis proses DMAIC reaktif, DFS proaktif. Fokus DMAIC fokus proses, DFSS fokus pelanggan. Persyaratan tim DMAIC tim kecil, DFSS tim besar. Cakrawala waktu DMAIC untuk jangka pendek sampai menengah, DFSS jangka panjang. Penggunaan DMAIC diperlukan perbaikan terus-menerus, sedangkan DFSS diperlukan rekayasa ulang. Pendekatan DMAIC untuk perbaikan, DFSS untuk pencegahan. Alat yang dipakai DMAIC alat statistik dan kuantitatif, DFSS hanya alat kuantitatif. Implementasi DMAIC diperlukan perubahan bertahap, DFSS diperlukan perubahan evolusioner. Nomor 2, pembahasan jurnal 1 dan 2. Judulnya metodologi Lean Six Sigma 4.0 untuk mengoptimalkan ujian kerja dalam manajemen operasi. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Sebuah studi kasus terperinci menilai dampak intervensi LSS pada proses manajemen ujian dan menguji penerapan kerangka kerja LES 4.0 yang diusulkan untuk ujian pekerjaan karyawan. Tujuan khusus dari penelitian adalah mengatasi peningkatan signifikan dalam jumlah pemeriksaan kerja akibat perubahan penyedia layanan kesehatan oleh perusahaan Epsilon. Setelah peralihan ke pemasok baru, perusahaan menyaksikan peningkatan yang signifikan sebesar 149%. Yang mengakibatkan peningkatan biaya besar. Penelitian ini dieksplorasi melalui penggunaan metode DMAIC yang hasilnya adalah 1. Fase define phase. Pengumpulan jumlah ujian kerja yang dilakukan setiap tahun sebagaimana ditentukan oleh PCMSO dari tahun 2017 sampai Januari 2018, perkiraan jumlah dari Januari 2017 sampai Januari 2018, perkiraan jumlah pemeriksaan meningkat secara signifikan dari yang awalnya pemasok A 1723 diubah menjadi pemasok B meningkat 4296 ujian per tahun, meningkat 149,39%, yang mengakibatkan biaya juga naik sebesar 89%. Measure PAS, Unit Kualitas Kesehatan Keselamatan dan Lingkungan atau GHSE, serta Departemen SDM dilibatkan untuk mengembangkan peta proses yang rinci guna menggambarkan aliran aktivitas yang berurutan, serta persyaratan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Ditemukan beberapa penyimpangan dan permasalahan yang paling signifikan diantaranya. Kategori konsentrasi tak teridentifikasi memiliki tingkat kejadian tertinggi, yaitu 210 kejadian. Kejadian tertinggi yaitu sebanyak 201 kejadian. Analisis PAS. Pemeriksaan menyeluruh terhadap penyimpangan proses untuk menilai hubungan antara penyebab yang teridentifikasi dan penyimpangan yang diamati. Hasil analisis secara khusus menunjukkan bahwa kesalahan klasifikasi senyawa organik, uap, klasifikasi senyawa organik uap dan kurangnya pemantauan mengakibatkan peningkatan yang signifikan. Namun, kejadian ini tidak dipertimbangkan oleh pemasok B yang menugaskan ujian pekerjaan terkait dengan risiko. Improve PAS menentukan tindakan spesifik yang diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan secara efektif.
Koordinator IHSE secara efektif mengkomunikasikan rencana aksi kepada tim proyek, manajemen umum, dan dewan direksi untuk memastikan keselarasan dan komitmen terhadap implementasinya. Kemudian kontrol. Departemen IHSE dengan tekun melakukan verifikasi terhadap ujian kerja yang dilakukan oleh karyawan. Hasil pemeriksaan ini, tingkat sigma dicapai sebesar Y/4 3,13, yang menandakan tingkat kemampuan proses yang tinggi, dengan hanya 860 kerusakan per 1 juta pemeriksa yang dilakukan. Hasil ini mencerminkan keberhasilan perbaikan yang diterapkan, sehingga menghasilkan proses ujian kerja yang lebih efisien dan andal. Secara khusus, penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan utama, yaitu 1. Perubahan penyedia layanan kesehatan menyebabkan peningkatan besar jumlah ujian kerja tahunan sebesar 149%, yang mengakibatkan peningkatan biaya yang signifikan. 2. Penyimpangan yang terkait dengan kelompok paparan homogen yang tidak tepat, metodologi penelitian paparan yang tidak tepat, untuk resiko kimia, konsentrasi senyawa, uap organik, dan resiko getaran yang tidak teridentifikasi, serta penolakan data tertentu untuk definisi pemeriksaan telah diidentifikasi. 3. Penerapan tindakan perbaikan berdasarkan akar permasalahan yang teridentifikasi menghasilkan peningkatan signifikan dalam proses ujian kerja IDM yang digital dan terstandarisasi. 4. Sistem pemantauan dibentuk untuk melacak kinerja dan mekanisme pengendalian diterapkan untuk memitigasi penyimpangan. Jurnal yang ketiga, pengembangan kerangka Lean Six Sigma dan BIM untuk meningkatkan manufaktur di luar lokasi. Perusahaan konstruksi yang berbasis di Irlandia itu memproduksi peralatan produksi dengan menggunakan skid. Skid ini adalah struktur umum seperti platform berbingkai baja di mana alat berat ditempatkan untuk memudahkan pergerakan dan penyimpanan. Skid digunakan sebagai platform pengiriman dan pendukung untuk berbagai jenis peralatan. Biasanya perusahaan memproduksi rak pipa modular untuk industri farmasi. Metodologi yang dipakai adalah metodologi Lean Sigma LSS dan BIM untuk mengidentifikasi pemborosan yang tidak bernilai tambah dalam proses konstruksi dan peningkatan berkelanjutan. Penelitian dieksplorasi melalui metode DMAIC yang hasilnya adalah sebagai berikut. Definiting the problem. Berdasarkan analisis SIPOC atau Supplier Input Process Output Customer dan VOC atau Voice of Customer, terdapat peluang memanfaatkan DMAIC untuk mengoptimalkan proses OSM dan menghilangkan konstruksi di lokasi. Peluang bagi OSM untuk memanfaatkan skid diidentifikasi memiliki potensi penghematan yang besar, namun juga untuk memanfaatkan penerapan praktik ramping dan ramah lingkungan selama proses produksi. Measure dan analisis. Tujuan pengukuran atau measure untuk menetapkan kondisi VSM proses produksi OSM saat ini dan mengidentifikasi area untuk pembuangan limbah dan untuk meningkatkan efisiensi. Tahap analisis terdiri dari menganalisa dan memahami inefisiensi dan akar penyebab inefisiensi dalam proses OSM. Improve melalui CIT dan perbaikan dari Kaizen. Kaizenry yang berlangsung selama 2 hari dimulai dengan pembersihan 5S penuh pada fasilitas di luar lokasi. Just in time atau CIT membantu pengiriman skid dan super skid untuk pemasangan akhir dikirimkan hanya jika diperlukan di lokasi sehingga tidak terjadi penundaan. Kontrol dan saving. Kontraktor menyerahkan laporan kemajuan setiap minggu untuk ditinjau guna memastikan proyek yang ditargetkan organisasi konstruksi dan klien.
Penerapan alat LAN dalam proses OSM menghemat waktu produksi 16 jam per minggu, menghemat biaya rata-rata karyawan sebesar 19.220 euro. Dengan demikian, hal ini memungkinkan produktivitas, ketepatan waktu, dan keuntungan finansial, memberikan manfaat bagi perusahaan. Tujuan penelitian utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan proses penyampaian di OSM dengan menerapkan metode LSS dan BIM untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan praktik ramping dan ramah lingkungan yang dibuktikan dengan 1. Meskipun ada peningkatan biaya desain dalam pengembangan desain proyek OSM, upaya dan rencana desain menghasilkan penghematan akhir sebesar 32% secara keseluruhan. 2. Dengan memanfaatkan kerangka kerja ramping dengan BIM untuk proses OSM pada tahap desain, proses konstruksi dapat ditingkatkan secara signifikan dan efisiensi. 3. Mengurangi durasi jadwal proyek secara keseluruhan, karena pemodelan BIM membantu konstruksi modul superskid dan superskid di lokasi OSM sejajar dengan konstruksi di lokasi. 4. BIM juga membantu modul skid dapat dikirimkan dan dirakit dalam waktu yang singkat menggunakan sistem perencanaan akhir, menghilangkan pemborosan material, pekerjaan yang tidak memberikan nilai tambah, dan waktu pengiriman ulang, karena keseluruhan elemen dalam skid dimaksimalkan untuk meminimalkan pekerjaan lanjutan oleh konstruksi di lokasi. 6. Menghemat biaya secara signifikan karena kepadatan dalam gedung. Ini diatasi dengan menghilangkan jam kerja di luar lokasi. Yang terakhir, tidak terjadi penundaan karena menggunakan just in time atau JIT yang dirancang sebagai bagian dari proses VSM di masa depan, membantu pengiriman skid dan superskid untuk pemasangan akhir. Ini dikirim hanya jika diperlukan di lokasi. Jurnal 4. Pembelajaran teori peningkatan kualitas. Pengalaman dengan pembelajaran reflektif dari sudut pandang siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana siswa profesional menilai pengajaran teori berbasis modul diselingi dengan penerapan teori praktis pada masalah bisnis nyata, di mana mereka menerima umpan balik atas pekerjaan yang dilakukan oleh sesama siswa dan guru. Selain itu, bertujuan untuk menyelidiki bagaimana persepsi siswa terhadap sistem penilaian dengan penilaian laporan penilaian laporan sementara dan laporan akhir dibandingkan dengan ujian tertulis tradisional, serta untuk mengetahui apakah proyek yang dikerjakan para siswa menghasilkan dampak yang bertahan lama di perusahaan. Kursus telah diadakan sebanyak 4 kali dari 2020 sampai 2021, dan setelah selesai seluruh siswa menerima kuesioner dengan isi kursus, pelaksanaan, dan bentuk ujian. Survei dari kursus musim semi 2019, 2020, musim semi 2021, dan musim gugur 2021. Dalam hal ini dianalisis sebagai satu kelompok. Tujuan survei adalah untuk mendapatkan wawasan bagaimana peserta kursus atau mahasiswa dari industri merasakan hasil pembelajaran dengan pembelajaran reflektif dalam kursus yang baru dibuat dalam peningkatan kualitas berdasarkan LAN, Six Sigma, TGM, dan metode pembaikan lainnya dengan hasil sebagai berikut. 1. Survei yang dilakukan dengan jelas menunjukkan bahwa pemilihan metode, teknik, dan pengetahuan proses implementasi bermanfaat bagi peserta kursus. Dibuktikan dengan tabel the cost meet me expectation dengan rata-rata skor
5,64 dan experience that course give me knowledge dengan rata-rata 5,82. Nah, ini adalah tabelnya 5,82. Siswa dapat melakukan pekerjaan rutin secara bersamaan dengan mata kuliah dan siswa juga mengapresiasi jalinan teori dan praktek secara bertahap. Dibuktikan dengan tabel I would recommended USN to continue with the assessment. Jawaban tersebar luas dari 3 sampai 7. Ada yang menyatakan beban kerja lebih besar, ada yang belajar sambil mengerjakan pekerjaan rutin. Namun beberapa siswa mengungkapkan pentingnya saling bertukar pengalaman lebih baik selama hari pengajaran intensif atau di media sosial. Nah, ini adalah tabelnya 3 sampai 7. Nomor 3, sistem penilaian. Dengan penilaian laporan sementara dan laporan akhir lebih baik dibandingkan dengan ujian tertulis tradisional. Sistem ini lebih cocok untuk siswa yang bekerja, di mana 24 dari 28 siswa lebih menyukai bentuk penilaian dengan persyaratan kerja atau tugas dan ujian rumah atau laporan akhir. Sebagian besar siswa menjawab bahwa proyek yang mereka kerjakan mempunyai dampak jangka panjang tertentu atau signifikan. Dibuktikan dengan tabel to what extent has the project had a lasting effect in the company dengan rata-rata skor 5,14. Ini tabelnya dengan rata-rata 5,14. Yang terakhir, penelitian ini memberikan kontribusi pada teori pembelajaran reflektif dengan pengetahuan baru tentang kebutuhan siswa profesional akan model belajar yang disesuaikan dengan umpan balik dari sesama siswa. Dengan umpan balik dari sesama siswa dan guru pada pekerjaan proyek, siswa cenderung termotivasi karena mampu menerapkan dan memahami metode peningkatan kualitas pada proyek nyata di tempat kerja mereka sendiri. Sekian, terima kasih.